masa Kaisar Agustus berkuasa, diadakanlah sensus penduduk bagi semua orang di wilayah kekuasaan Romawi. Yusuf bersama Maria, tunangannya yang sedang hamil itu, berangkat dari Nazaret menuju Betlehem kota Daud, karena dari kota itulah Yusuf berasal. Ketika mereka sampai di kota itu, tibalah saatnya bagi Maria untuk bersalin. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan, Maria melahirkan di sebuah ruangan yang biasa dipakai untuk hewan ternak. Bayi yang lahir itu kemudian dibungkus lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Bayi itu adalah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Hari ini adalah malam di mana kita mengingat kembali kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia di Betlehem, kota Daud. Bersama semesta alam, marilah kita berdiri untuk menyambut kedatangan Sang Terang ke dunia ini sambil bernyanyi dari NKB 59, Di Malam Gelap Sunyi Senyap.
Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ibadah malam Natal pada hari ini terjadi karena kelahiran Sang Juru Selamat yang membawa kedamaian ke tengah dunia. Amin. Biarlah kedamaian boleh dirasakan oleh setiap orang saat ini. Damai Kristus besertamu dan beserta saudara juga. Di tengah sengsara umat Allah di masa lalu, Allah berfirman melalui Yesaya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudaraku, malam ini kita merayakan tergenapinya nubuatan Yesaya itu. Sang anak telah lahir, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dialah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan.
Saudaraku, kelahiran Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia di Bethlehem, menjadi momentum bagi kita untuk melihat kerapuhan dan keringkihan kita sebagai gambar Allah yang jatuh dalam kuasa dosa. Kelahirannya menjadi tanda pengharapan kita bahwa kita akan diselamatkan dari kuasa dosa. Semuanya itu adalah kasih karunia Allah. Titus pasal yang kedua ayat 11 hingga ayat yang ke-12 menyatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa pengakuan dosa untuk melihat keberadaan kita di hadapan Sang Anak Allah, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Mari kita berdoa. Ya Kristus, Putra Allah, saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur atas cinta kasih yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami. Lewat karya keselamatan yang Engkau mulai melalui kelahiran anak-Mu. Dan saat ini, di tengah-tengah kami mengingat kembali betapa besar kasih Tuhan di dalam hidup kami. Kami juga datang dengan penuh rasa malu di hadapan Tuhan, karena kami belum sepenuhnya melihat dan percaya pada kuasa kasih Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kami. Bahkan dalam situasi buruk sekalipun, kami memohon, ya Bapa, kasihanilah kami, ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang datang sebagai penebus, kami berdoa dan memohon belas kasih-Mu. Amin. Bergema nyanyi
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berita anugerah bagi dunia karena kelahiran Yesus, dialah Sang Juru Selamat sejati sebagaimana dinyatakan dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 10 hingga ayat yang ke-11 yang berkata, "Lalu kata malaikat itu kepada mereka, 'Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud.'" Kisah Natal dalam Alkitab selalu menggentarkan hati setiap orang, membuat mereka yang mendengarnya ingin berbuat kasih kepada sesama. Sama ketika Sang Maha Kasih itu mewujudkan cintanya kepada kita di kandang Bethlehem. Tidak usah risau dan galau di tengah situasi saat ini, tunggu saja. Kasih Natal pasti akan menyelamatkan kamu. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Janganlah dosa menetap di ladang dunia, sejahtera penuh berkah, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Dialah Raja semesta, benar dan mulia. Masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita menyatukan hati kita memohon pimpinan dan pertolongan dari kuasa Roh Kudus agar kita dimampukan untuk memahami setiap kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita satu di dalam doa. Ya Kristus, Sang terang yang datang di dalam kehidupan kami, tolong terangi hati kami, pikiran kami, hidup kami seutuhnya melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan dan renungkan di malam Natal ini. Biarlah perenungan yang akan kami dengarkan melalui firman Tuhan juga boleh menjadi sebuah refleksi bagi kami untuk melihat keberadaan diri kami di dalam kasih karunia Tuhan yang Engkau nyatakan kepada kami. Oleh karena itu kami membuka hati untuk firman Tuhan, terangi kami, berikan kami kemampuan untuk memahami dan melakukan kebenaran firman-Mu itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan Injil pada malam hari ini diambil dari kitab Injil Tuhan kita Yesus Kristus
Menurut kesaksian Lukas pasal yang kedua ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Injil Lukas pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya mendengarkan firman Allah, tetapi juga melakukan dan memeliharanya dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Malam hari ini kita bersama-sama bersukacita merayakan malam Natal. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, biasanya kalau menjelang hari Natal, kita bisa melihat ada begitu banyak tayangan televisi, entah itu bentuknya sinetron, entah itu bentuknya film, atau acara-acara yang bisa kita katakan itu tayangan yang sudah seringkali diulang-ulang. Ya, dari tahun ke tahun mungkin kita sudah hafal. Lah paling kalau mau Natalan yang diputar filmnya sekitar Home Alone atau Merry Christmas-nya Mr. Bean, ya, atau acara-acara atau film yang lainnya.
ya kita bilang ya paling filmnya itu lagi ya. Dan salah satu film yang menarik perhatian saya yaitu salah satu film Mr. Bean yang dibuat dalam session Christmas gitu ya. Ada beberapa scene yang selalu saya ingat. Mulai dari Mr. Bean yang kasih kado buat pacarnya di hari Natal gitu ya. Atau juga Mr. Bean yang menyanyikan lagu-lagu khusus gitu ya di sebuah taman kota. Dan ada satu lagi scene yang menarik ya. Salah satu scene yang diambil saat Mr. Bean mengunjungi sebuah toko mainan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat scene berikut ini. Iya, Bapak Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, adegan yang kita lihat dalam cuplikan film Mr. Bean tadi sungguh menarik gitu ya. Kenapa? Karena kita melihat bagaimana idenya Mr. Bean itu berusaha untuk memberi tempat bagi bayi Yesus yang lahir di kandang, kemudian bayi itu dipindahkan ke kamar yang mewah. Dan adegan ini terjadi di sebuah toko mainan anak. Bapak Ibu, walau kita tahu bahwa cerita ini diulang-ulang terus tiap tahun gitu ya, masih saja kalau kita nonton film Mr. Bean, pasti juga ada rasa yang geli gitu ya, rasanya lucu gitu, ada saja idenya. Tapi biar bagaimanapun sebenarnya ide yang diberikan dalam scene tadi adalah sebuah ide yang sederhana. Bagaimana ia berupaya untuk memberi tempat bagi bayi Yesus.
Sebab kalau kita lihat dalam bacaan kita di saat ini, Lukas 2 ayat 6 hingga 7 mengatakan bahwa ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Kenapa di dalam palungan? Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudaraku, mungkin kita bertanya, mengapa Allah yang mewujud dalam rupa manusia itu harus lahir di sebuah kandang hewan? Ya kan katanya raja, yang lahirnya itu di tempat yang bagusan sedikit, kenapa sih gitu ya? Entah itu di mungkin rumah bersalin pada masa itu, atau di rumah-rumah penginapan yang bagus kek, atau paling enggak lahir di istana raja kek. Tapi tidak, justru tempat yang paling pertama yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kehadirannya di tengah dunia ini adalah sebuah kandang yang hina. Karena tidak ada tempat. Akan tetapi kenapa Tuhan mau melakukan itu semua? Bukankah seharusnya ini bukan sesuatu yang sulit bagi Tuhan untuk memerintahkan para malaikatnya atau para orang-orang yang diutusnya untuk menyediakan tempat yang sangat layak waktu itu? Ini kan sesuatu yang tidak sulit sebenarnya. Tetapi kenapa justru dia membiarkan dirinya hadir di dalam dunia sebagai manusia di tempat yang paling hina? Dan justru itulah yang menjadi kabar baik dari peristiwa Natal. Bapak Ibu, bayangkan saja, ada berapa banyak sih orang dari dulu sampai saat ini yang tidak berani menghampiri Tuhan, tidak berani menjumpai Tuhan, karena menganggap dirinya adalah seorang yang hina. Dia merasa tidak layak. Mungkin ada orang yang berkata bahwa, waduh, saya ini orang yang sangat berdosa. Jadi dia merasa dirinya itu sangat berdosa dengan apa yang telah dilakukannya di masa lalunya. Mungkin ada orang yang merasa dirinya sangat tidak layak karena selalu dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya. Atau juga mungkin ada orang yang menghakimi dirinya sendiri bahwa Tuhan pasti tidak mau berjumpa dengan dia. Karena dia merasa sungguh-sungguh tidak layak. Tapi pandangan seperti ini, anggapan seperti ini adalah sesuatu yang boleh dikatakan salah besar. Yesus lahir di kandang hina supaya orang-orang yang merasa dirinya seorang yang hina, orang-orang yang merasa dirinya tidak dianggap oleh orang-orang lain juga bisa berjumpa dengan Yesus. Tapi coba bayangkan, kalau dulu Yesus lahir di istana, para gembala mungkin akan berpikir ribuan kali untuk datang menghampiri bayi Yesus dan berjumpa dengan dia. Kenapa? Karena bisa dibayangkan ya, kalau kita saja nih Bapak Ibu Saudara, kalau kita dapat undangan dari orang-orang yang terhormat, entah itu raja, entah itu kepala daerah gitu ya, entah itu presiden, bayangin Bapak Ibu, mau masuk aja udah susah.
Banyak sekali protokolnya. Itu bikin ribet banget. Ya. Salah baju aja, bisa-bisa kita nggak boleh masuk loh. Kita pergi dengan pakai celana jeans, atau mungkin kita pergi pakai sarung dan sebagainya. Pasti kita nggak akan diizinkan masuk. Nah bayangin, para gembala, kita tahulah bajunya seperti apa. Mungkin belel gitu ya, karena mereka tinggalnya di padang rumput gitu ya. Kalau mereka datang menjumpai bayi Yesus di istana, bisa jadi mereka akan ditolak mentah-mentah. Namun kalau Yesus lahir di istana raja, ini menjadi hal yang tidak sulit bagi orang-orang Majus untuk datang dan menghampiri Yesus di sana. Karena apa? Karena mereka dianggap sebagai orang yang berada, pakaiannya pantas. Tetapi tidak dengan para gembala. Itu sebabnya Yesus lahir di kandang hina, supaya dia bisa dijumpai oleh siapa saja. Dan satu lagi yang jauh lebih penting adalah kandang tanpa Yesus hanya akan selalu menjadi kandang yang dianggap hina. Akan tetapi ketika Yesus lahir di sana, yang ada bukan lagi kehinaan, melainkan kemuliaan. Itu sebabnya kita yang merasa diri kita hina, kita perlu menghadirkan Yesus dalam diri kita, supaya hidup kita dimuliakan. Saudaraku, mari kita mengingat, kenapa sih Nabi Yesaya memberikan nubuatan tentang hadirnya Raja Damai di tengah-tengah bangsa Israel yang saat itu sedang berjuang karena mereka dikepung oleh Asyur. Jawabannya hanya karena supaya orang Israel punya pengharapan, dan dengan pengharapan itu mereka dapat bangkit memperjuangkan agar damai atau shalom itu terjadi di Israel. Kenapa sih para malaikat menyampaikan kabar sukacita kepada para gembala? Kabar sukacita ini disampaikan oleh malaikat agar dunia tahu bahwa Allah juga memberikan pengharapan dan sukacita bagi kaum yang lemah, agar mereka dapat bangkit dan merasakan damai di tengah-tengah dunia yang mungkin terlalu kejam bagi mereka. Saudaraku, hari ini Yesus datang. Yesus gak butuh kandang. Yesus butuh tempat yang lain. Apa yang dia butuhkan? Bagian dari hidup kita, yaitu diri kita, hati kita. Supaya sekali lagi dia bisa mengubah kehinaan menjadi kemuliaan dalam kehidupan kita. Adakah tempat bagi Yesus agar hari ini dia bisa hadir dan terlahir di tengah-tengah dunia kita, di tengah-tengah hidup kita? Saudaraku, di masa pandemi COVID-19 ini, berapa banyak di antara kita yang hidup dalam ketakutan? Berapa banyak di antara kita yang hidup di dalam kekhawatiran? Takut dan khawatir tertular COVID-19, takut dikucilkan dan dijauhkan kalau dia tertular COVID-19. Berapa banyak kita yang merasa seperti itu? Saudaraku, semoga semua beban, pergumulanmu, kepenatanmu dalam hidupmu tidak membuat engkau lupa untuk memberikan satu tempat di dalam hidupmu
agar Yesus hadir dan lahir dan berkarya dalam kehidupan kita untuk menunjukkan kepada kita sekali lagi, Ia ingin mengubah kehinaan hidup kita menjadi kemuliaan di dalam kehidupan kita. Ia ingin menghadirkan damai dan pengharapan di tengah-tengah dunia yang saat ini sedang dalam krisis global yang kita hadapi bersama karena pandemik COVID-19 ini. Saudaraku, Natal bukanlah sebuah romantisme damai yang semu. Natal adalah sebuah semangat juang agar shalom itu, agar damai itu sungguh-sungguh terwujud di dalam kehidupan kita. Sebab Sang Raja Damai telah lahir. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Sebagaimana para gembala datang kepada bayi Tuhan Yesus Kristus dengan membawa sesuatu yang berharga dari mereka, yaitu kisah perjumpaan mereka dengan para malaikat kepada bayi Yesus melalui Yusuf dan Maria. Demikian pula kita sebagai orang-orang percaya datang kepadanya dengan membawa yang berharga dari kita kepadanya. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur kepada korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kami juga mau mempersembahkan persembahan kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Marilah kita mengucap syukur melalui amplop persembahan yang dapat saudara berikan pada kotak persembahan yang tersedia di gedung gereja, atau saudara dapat mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara melalui nomor rekening gereja atau dengan menggunakan QRIS. Selamat memberikan persembahan. Kandang domba itu rumahnya, alungan hewan petidurannya. Lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Pujilah terus kemuliaan Allah yang kudus. Bayi itulah sang penebus dan juru selamat dunia. Aku pun hendak ke Bethlehem supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Pangeran Maha Mulia. Mari kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Mari kita berdoa.
Terimalah pemberian kami ini ya Yesus, Putra Natal, meskipun bukan berupa emas, kemenyan, ataupun mur seperti pemberian para majus dahulu. Namun lewat pemberian ini kami ingin menyatakan kesediaan untuk memberi seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Sebab Engkau telah lebih dahulu mempersembahkan dirimu bagi keselamatan kami. Amin. Maukah engkau menggendong bayi ini? Maria yang lembut mungkin berkata begitu kepada gembala-gembala yang sedang berlutut di sisi tempat tidur bayi yang kudus. Maukah kau menggendong bayi ini? Dia mungkin berkata begitu kepada orang-orang tua, kepada orang-orang majus yang mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur kepadanya. Maukah engkau menggendong bayi ini? Ia mungkin berkata begitu kepada kita. Maukah engkau menyimpan kedamaian Natal jauh di lubuk hatimu? Saudaraku, mari kita nyalakan lilin ini untuk memberitakan bahwa kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita, sehingga Ia telah mengenyahkan kegelapan dunia ini untuk selama-lamanya melalui kelahiran Yesus Kristus, terang dunia. Lahir
bersama-sama kita menaikkan pengharapan Natal kita di dalam doa. Ya Tuhan, jadikan diri kami sebagai lilin pengharapan yang senantiasa menerangi kebenaran di gelapnya malam, agar kami dimampukan untuk membagikan terang-Mu pada sesama kami, sehingga makin banyak orang yang kami beri, maka makin teranglah bumi ini. Dan biarlah terang pemulihan dari-Mu boleh kami rasakan pada Natal ini. Amin. Saudaraku, dunia membutuhkan cinta untuk saling memulihkan. Oleh karena itu, mari kita menaburkan cinta Tuhan. Buatlah dunia bergembira karena Yesus Kristus telah lahir. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Almasih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Almasih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga, gempita menggelegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Almasih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Almasih. Lahirnya Almasih. Lahirnya Almasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu pada Tuhan, Sang Sumber Cinta. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan yang mencintai kami. Jadilah saksi cinta Tuhan yang memulihkan kita. Kami telah dipulihkan, maka kami akan pergi dan menyampaikan berita pemulihan ini kepada dunia. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah dan kemurahan Allah Bapa yang telah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk lahir dan mati bagi kita sekalian, dan Roh-Nya yang kudus yang menaruh iman dalam batin kita untuk percaya kepada Dia, kiranya senantiasa menyertai, memberkati, melindungi, dan memulihkan kehidupanmu, sehingga engkau berpengharapan
di dalam Dia, kini dan selamanya. Amin.